Audio Jungle. Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama kakak Cahya Dara Lalita. Di video kali ini, kakak akan membahas mengenai asas black. Sebelumnya, teman-teman ada yang udah tahu apa itu asas black? Ya, betul. Untuk selanjutnya, yuk teman-teman simak video kali ini. Check it out. Baik teman-teman, di video kali ini kakak akan membahas mengenai asas black. Sebelumnya, pastikan teman-teman sudah belajar terlebih dahulu mengenai materi kalor. Karena materi asas black ini merupakan bagian dari materi kalor. Jadi, pastikan teman-teman sudah belajar terlebih dahulu mengenai kalor ya. Jadi teman-teman, apa sih itu asas black? Gimana sih kak bunyi dari asas black? Nah, bunyi dari asas black yaitu besar kalor yang dilepas oleh suatu benda akan sama dengan besar kalor yang diterima oleh suatu benda. Jadi, kalau ada yang melepas, pasti akan ada yang menerima. Maksudnya gimana? Contohnya gimana sih kak? Nah, misalkan teman-teman beli teh panas, ternyata tehnya itu terlalu panas gitu kan, sampai teman-teman gak bisa langsung minum gitu aja. Akhirnya teman-teman minta es batu deh tuh. Nah, buat apa sih kak es batunya? Nah, jadi es batunya itu untuk menurunkan suhunya. Nah, jadi kalor yang dilepas oleh teh panas akan diserap oleh es batu. Gitu teman-teman. Nah, secara matematis, teori asas black ini dituliskan yaitu Q lepas sama dengan I terima. Nah, teman-teman sudah tahu kan persamaan dari asas black yaitu Q lepas sama dengan I terima. Nah, sekarang rumus dari Q atau rumus dari kalor yaitu M dikali C dikali delta T atau Q sama dengan C besar dikali delta T atau Q sama dengan M dikali L atau C besar sama dengan M dikali C kecil, di mana Q itu merupakan kalor dengan satuan joule, M itu massa dengan satuan kilogram, C kecil merupakan kalor jenis, satuannya joule per kilogram derajat Celcius, dan C besar merupakan kapasitas kalor dengan satuan joule per derajat Celcius, delta T merupakan perubahan suhu dengan satuan derajat Celcius, dan L merupakan kalor lebur dengan satuan joule per kilogram. Kita lanjut ke contoh soal ya teman-teman. Oke, next. Nomor 1. Perhatikan ya soalnya. 600 gram air bersuhu 80 derajat Celcius dicampur dengan 1 kg air bersuhu 20 derajat Celcius. Pertanyaannya, berapakah suhu akhir campuran tersebut? Nah, gimana kak cara penyelesaiannya? Jadi, pertama teman-teman harus mengetahui mana yang melepas kalor dan mana yang menerima kalor. Nah, 600 gram air bersuhu 80 derajat Celcius itu dibandingkan dengan 1 kg air bersuhu 20 derajat Celcius, maka suhunya itu lebih besar yang 80 derajat Celcius, ya kan? Berarti suhu 80 derajat Celcius itu akan melepas kalor dan suhu 20 derajat Celcius akan menerima kalor. Nah, sesuai dengan persamaan dari asas black mengatakan bahwa Q lepas sama dengan keterima. Tadi teman-teman sudah mengetahui mana yang melepas dan mana yang menerima. Nah, tinggal teman-teman masukkan ke dalam rumus di mana Q-nya itu MC dikali delta T sama dengan MC dikali delta T yang menerima dan yang melepas. Nah,
Dimana jadinya seperti ini teman-teman. Nah, dengan M atau massa yang melepas kalor itu 600 gram, kalor jenisnya itu karena kalor jenis airnya itu sama-sama air, maka kalor jenisnya bisa kita tinggal langsung coretkan saja. Nah, maka jadinya 600 dikali suhunya 80 dikurangi T sama dengan 1000. Kenapa 1000? Karena yang diketahui ini kan 1 kg air. Jadi 1 kg airnya ini kita ubah ke dalam satuan gram menjadi 1000 dikali T dikurangi 20 derajat Celcius. Sehingga hasilnya menjadi 480 dikurangi 6T sama dengan 10T dikurangi 200. Sehingga 680 sama dengan 16T. Nah, maka dari ini kita dapat mengetahui bahwa T atau suhu campurannya yaitu 42,5 derajat Celcius. Gimana? Gampang bukan? Lanjut ke nomor 2 ya teman-teman. Perhatikan soalnya. Air 63 gram bersuhu 30 derajat Celcius dicampur dengan X gram air bersuhu 80 derajat Celcius. Nah, ini massa bendanya belum diketahui, yaitu X gram. Nah, ternyata suhu akhir campurannya itu adalah 45 derajat Celcius. Nah, ternyata ini suhu campurannya itu sudah diketahui teman-teman, yaitu sebesar 45 derajat Celcius. Pertanyaannya, berapakah nilai X? Nah, yang pertama teman-teman lakukan yaitu mengetahui mana yang melepas dan mana yang menerima. Suhu yang menerima itu merupakan suhu yang paling rendah dan suhu yang melepas itu merupakan suhu yang tinggi. Nah, jadi mana teman-teman suhu yang melepas? Ya, betul. Suhu yang melepas yaitu 80 derajat Celcius dan suhu yang menerima yaitu 30 derajat Celcius. Sehingga rumusnya menjadi MC delta T sama dengan MC delta T. Karena sama-sama air, maka kalor jenis airnya sama, sehingga bisa langsung kita coret. Nah, sehingga akhirnya menjadi X dikali 80 dikurangi 45 sama dengan 63 dikali 45 dikurangi 30. Sehingga hasilnya menjadi 35X sama dengan 63 dikali 15. Nah, sehingga dapat diperoleh X sama dengan 945 dibagi 35. Berapa hasilnya teman-teman? Nah, maka dapat diketahui X adalah 27 gram. Gampang ya teman-teman. Kita lanjut ke nomor 3 ya teman-teman. Perhatikan soalnya. Sebanyak 0,5 kg es yang bersuhu 0 derajat Celcius dicampur dengan 10 kg air bersuhu 40 derajat Celcius. Tentukan suhu campuran akhir kedua zat itu. Jika kalau lebur esnya itu sebesar 340 kJ per kilogram dan kalor jenis airnya itu 4200 Joule per kilogram derajat Celcius. Wah, ini es dengan air ya teman-teman. Maka Q lepas sama dengan Q terima, sehingga Q3 itu merupakan Q lepas. Nah, Q lepasnya itu air yang bersuhu 40 derajat Celcius sama dengan Q1 ditambah Q2. Nah, sehingga menjadi MC delta T sama dengan M dikali L. Nah, M kali L atau Q1 ini merupakan kalor lebur. Nah, ditambah MC delta T sehingga menjadi 10 dikali 4200 dikali 40 dikurangi T sama dengan 0,5 dikali 340.000. Kenapa 340.000, Kak? Karena di sini diketahui kalor lebur esnya itu sebesar 340 kJ. Nah, kita ubah kilojoule ini menjadi joule per kilogram. Maka menjadi 340.000. Nah,
Sehingga menjadi 0,5 dikali 350.000 ditambah 0,5 dikali 4.200 dikali T dikurangi 0, sehingga hasilnya menjadi 420 dikali 40 dikurangi T sama dengan 1700 ditambah 21 dikali T dikurangi 0. Sehingga hasil akhirnya menjadi T sama dengan 34,24 derajat Celcius. Nah, seperti itu teman-teman. Gimana? Mudah kan belajar fisika? Nah, kurang lebihnya mohon maaf dari kakak. Sekian dari kakak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Udah dilihat kan videonya? Gampang kan? Buat teman-teman, tetap semangat dan terus berusaha. Sekian dari kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.